Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mulita. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 2001042001, mata kuliah Ekonomi Teknik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan finansial usaha agroindustri abon ikan di Tanjung Karang, Kota Mataram. Pertama-tama, agroindustri itu merupakan industri yang mengolah hasil pertanian sebagai bahan baku atau produk akhir yang dapat meningkatkan nilai tambah atas komoditas pertanian, sekaligus merubah pertanian tradisional menjadi modern, serta dapat meningkatkan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Penduduk pantai Tanjung Karang itu sekitar 80%-nya itu memiliki mata pencarian sebagai nelayan tradisional. Mayoritasnya masyarakat menjadi nelayan disebabkan oleh jumlah ikan yang sangat melimpah di wilayah sana. Itu tuh berdasarkan BPS 2016, yaitu produksi perikanan laut di Kota Mataram itu cukup tinggi. Nah, melihat potensi tersebut, maka pengembangan industri hasil pertaniannya sangatlah potensial. Pengembangan industri hasil pertanian sejalan dengan kepentingan nasional sesuai dengan instruksi Presiden tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan stakeholder perikanan seperti nelayan, pembudidayaan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan dengan menyerap tenaga kerja yang nantinya dapat meningkatkan defisit negara. Metode penelitian itu waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Tanjung Karang, Kota Mataram. Analisa data dilakukan di lab laboratorium komputer dan analisis sistem Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara langsung membuat produk agroindustrinya, yaitu abon ikan. Untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan, antara lain itu seperti kebutuhan bahan baku, alat mesin dan peralatan, serta kebutuhan operasional seperti listrik, air, dan gas. Tak lupa juga tenaga kerja dan faktor lain yang berpengaruh dalam proses pembuatan abon ikan tongkol tersebut. Nah, dari proses produksi itu tersebut dapat diperoleh data-data yang berkaitan dengan analisa kelayakan finansial. Itu ada metode pengolahan data. Jadi dalam melakukan analisa kelayakan finansial ada beberapa indikator atau kriteria yang perlu dipenuhi, antara lain ada Lisa Break Even Point atau BEP, Net Present Value (NPV), Incremental Rate of Returns (IRR), Net Benefit Cost Ratio B or C, dan Payback Period PBP. Itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama itu ada pendapatan. Jadi, berdasarkan hasil percobaan di lapangan diperoleh data bahwa kelompok usaha abon ikan mampu memproduksi sebanyak 3 kilo ikan tongkol per harinya dari kapasitas produksi maksimal 8 kilo. Produksi ikan 3 kilo ikan tongkol per hari ini mampu menghasilkan 22 kemasan abon ikan per hari atau 550 kemasan, di mana harga pokok produksinya itu adalah 13.100 dengan harga jual 20.000 per kemasan, atau dengan kata lain margin profitnya adalah 54%. Selanjutnya itu ada analisis finansial. Yang pertama itu ada break even point atau BEP. Dalam perhitungan BEP ini digunakan rumus 1 dan 2 sehingga diperoleh nilai untuk BEP unit adalah 1264, di mana berarti bahwa produk akan dikatakan impas jika produksi mencapai angka 1264 kemasan. Sedangkan nilai untuk BEP rupiahnya adalah Rp25.271.800. Artinya, produk akan mencapai titik impas jika mencapai nilai rupiah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada Net Present Value atau NPV. Jadi, perhitungan NPV ini kita menggunakan rumus ketiga, yaitu di mana hasil perhitungan
dengan besaran diskon rate-nya itu adalah sekitar 12%. Menunjukkan bahwa nilai NPV-nya adalah positif lebih besar dari 0, yaitu 108.823.562 rupiah, yang berarti bahwa investasi yang dilakukan hingga 5 tahun mendatang memiliki manfaat nilai saat ini sebesar 108.823.562 Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada internal rate returns atau IRR. Perhitungan IRR ini menghasilkan nilai NPV positif sebesar 33 juta rupiah 535.000 dan NPV negatifnya itu sebesar 8.682.964 rupiah, sehingga diperoleh nilai IRR-nya sebesar 45,83%. Nilai tersebut lebih besar dari nilai MRR sebesar 16,27%. Nilai IRR ini sekitar 45,83%, menunjukkan bahwa usaha agroindustri itu ada analisis sensitivitas. Berdasarkan analisa sensitivitas ini, tiga skenario diperoleh informasi bahwa usaha agroindustri abon ikan layak dijalankan dan dikembangkan karena kenaikan biaya dan penurunan pendapatan hanya sebesar 8,79%. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil analisis finansial, kelayakan usaha diperoleh hasil bahwa NPV-nya itu lebih besar dari 0, yaitu 108.823.562 rupiah. IRR-nya sebesar 45, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.